Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Rizky itu mantan kamu kan? Iya. Terus salah aku di mana, Fit? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kenapa pas aku tanya ke kamu, kamu nggak jujur sama aku? Kamu masih suka sama dia? Kamu pengen banget ya pindah ke rumah orang tua kamu. Ya udah. Kalau kamu maunya begitu, besok pagi aku anterin kamu ya. Udah, nggak usah nulis lagi. Jawab aja langsung. Aku dikasih tahu kamu kok. Salah sendiri kamu nggak baca. Halo, Farel. Ya, ada apa? Gini Rel, kayaknya aku perlu ketemu sama kamu deh. Soalnya ada banyak hal yang perlu aku bicarain. Maaf, Rizka. Aku nggak bisa. Kasian juga ya si Farel. Gara-gara aku, dia nggak jadi meeting sama klien. Pasti dia nyesel banget. Tapi salah siapa? Orang dia mulai duluan. Gue lupa. Fitri yang sekarang kan beda sama yang dulu. Dulu kalau berantem, entah siapa yang salah dia pasti pasrah dan mau minta maaf duluan. Tapi sekarang dia jadi lebih tegas. Gue diemin, dia ikut balas. Duh, gimana ya? Jemput nggak ya? Moza, sorry loh Mos, aku ganggu kamu. Enggak kok, nggak apa-apa. Kamu udah lama? Lumayan, sorry ya, aku kesini nggak janjian dulu sama kamu. Nggak apa-apa kok. Mau masuk, Miss? Nggak usah Mos, aku cuma pengen tanya-tanya sebentar. Soal apa? Soal Farel, Mos. Jadi gini, selama aku ada di sini, aku udah coba buat hubungi dia, udah coba buat telepon dia dan ketemu sama dia. Tapi kenapa ya? Kok dia selalu menghindar dari aku? Apa sekarang dia udah punya pacar, Mos? Sekarang Farel pacaran sama Fitri, Miss. Fitri? Fitri yang mana ya? Kau pernah ketemu sama dia? Fitri sekretarisnya Farel.
Oh, Fitri yang itu. Ternyata seleranya Farel tuh nggak berubah ya, Mas. Maksud kamu? Dulu kan aku juga pernah jadi sekretarisnya dia dan merangkap jadi pacarnya. Sekarang Fitri juga begitu. Tapi Fitri beda sama kamu. Beda apanya? Kalau kamu udah kenal sama Fitri, kamu bakalan berhenti ngejar-ngejar Farel. Emangnya kenapa, Mos? Apa hebatnya sih Fitri itu? Kamu bakalan tahu Fitri kalau kamu udah kenal sama dia. Duh, Farel kok beneran marah sih? Gak mau jemput. Kalau aku diputusin gimana? Aku cari di mana lagi jual sebaik dia? Aku gak mau kehilangan Farel. Kaget ya? Kamu udah bisa ngomong. Emangnya aku bisu apa? Kan kamu lagi puasa ngomong sama aku. Iya, aku nyesel. Maaf ya, Fit. Maafin aku juga ya, Rel. Aku gak nyangka kamu mau jemput aku malam ini. Soalnya aku gak mau kamu diantar cowok lain. Tumben, Fit. Kamu pegang tangan aku duluan. Aku takut kehilangan kamu, Rel. Apa? Tadi kamu ngomong apa? Udah, Rel. Gak ada siaran ulang. Ayo dong, Fit. Kamu kan jarang ucapin kata-kata romantis kayak gitu. Aku seneng deh dengar kamu takut kehilangan aku. Tapi kamu jangan diemin aku lagi ya. Iya. Maaf ya. Rel. Kita komunikasinya jangan pakai surat-suratan lagi ya. Susah, aku pusing. Emang kenapa? Kan tulisan kamu gak kebaca. Nyesel aku jemput kamu. Farel. Gue ngambek sih. Enggak deh. Kalau kamu udah kenal sama Fitri, kamu bakalan berhenti ngejar-ngejar Farel. Kamu bakalan tahu Fitri kalau kamu udah kenal sama dia. Siapa sih malam-malam gini? Halo? Ini Fitri ya? Iya, ini dari siapa? Ini Miska. Miska? Miska mana ya? Miska mantannya Farel. Fit, kita bisa ketemu nggak? Bisa. Kapan, Mbak? Di mana? Iya. Mama, kok belum tidur? Mikirin apa sih? Aldo, Pak. Mama mikirin mereka nggak tega. Masa suami istri tinggalnya pisah? Apa biarin aja ya mereka tinggal di sana? Kalau papa mah, terserah anak-anaknya aja. Tapi, Pak, Mama kan nggak bisa jauh dari Aldo. Mama, anak udah kawin. Kok nggak boleh lepas dari orang tuanya? Terus, kapan mandirinya? Tapi Kayla kan nggak telaten orangnya. Nanti Aldo ditelantarin. Kenapa sih, Pak? Mama. Papa pikir Mama itu berbeda dengan mertua-mertua lain yang nggak percaya sama menantu perempuannya. Ya, sama aja, mah. Ini dia nih yang lagi hamil. Harus makan yang banyak, terus sama sayur-sayuran ya, Nak ya. Loh, Aldo mana? Semalam
Aldo nggak nginep sini, Pi. Berantem lagi kamu? Enggak. Aldo nggak nginep sini. Kayla, kamu gimana sih? Kalau suamimu di sana ya kamu harus ikut ke sana dong. Bukan misah-misah begini. Loh, Papi gimana sih? Biarin aja dia di sini. Dia itu di sana tersiksa, Pi. Kayla tuh kan lagi hamil, kasihan, Pi. Masa dia disuruh ngerjain kerjaan rumah tangga? Mi, jangan terlalu manjain anak. Lagi pula Kayla ini sudah menikah, sudah punya suami. Dia udah dewasa. Biar aja dia mengambil keputusan sendiri. Kenapa sih, Papi? Orang anaknya aja mau tinggal di sini kok. Yang harusnya tegas itu kamu, Kayla. Kamu tuh sebenarnya mau di mana sih? Di sini atau di sana? Aku tuh nggak tahu, Kak. Aku pusing. Mai, kamu ini galak banget sih. Ya bisa aku gemes, Mas. Ya udahlah. Aku berangkat kerja dulu ya. Ya, Mam. Pi, kamu ke kafe jam berapa nanti? Ntar lagi paling. Ya udah. Assalamualaikum. Farel itu cinta pertamaku, Fit. Saya tahu, Mbak. Tapi itu semua kan masa lalu. Saya adalah pacarnya Farel sekarang. Saya tahu. Tapi kamu juga tahu kan, cinta pertama itu susah untuk dihapus. Dan sampai sekarang aku yakin kalau Farel masih ingin kembali sama aku. Aku kasih tahu ya, siapapun yang ada di sampingnya sekarang, itu nggak akan bisa menggantikan posisi aku. Jadi kamu percuma aja pacaran sama dia. Karena aku yakin dia nggak akan menikahi kamu. Saya lebih percaya Farel daripada Mbak. Fitri, kamu itu belum tahu Farel. Mbak nggak tahu saya. Maaf Mbak, saya masih banyak pekerjaan di kantor. Percuma aja Mbak ganggu dia, karena ternyata dia sudah memilih saya. Permisi. Oke, istri yang baik tuh pasti menurut apa kata suami. Apalagi kalau suaminya sebaik Aldo. Udah. Mami nanti telat. Tumben nih, pagi-pagi. Mami itu ditugaskan menjadi tutor di kelas kepribadian, Pi. Dan Mami itu mau mengajar bagaimana cara menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Papi nggak salah dengar. Emang kenapa sih, Pi? Ya enggak. Pertama, Mami psikolog, tapi nggak bisa mengerti jiwa anak. Yang kedua, Mami mau ngajar bagaimana membina keharmonisan rumah tangga. Papi berangkat duluan ya. Jadi aku harus gimana dong, Mi? Udah, kamu tuh tinggal di sini aja. Biarin Aldo yang ngalah. Mami tuh kesepian, Kay. Om Hutama? Saya Miska, Om. Om masih ingat? Miska. Iya. Saya masih ingat. Terus, kamu ngapain di sini? Saya mau ketemu sama Farel. Bisa kita bicara sebentar? Oh, boleh? Di ruangan saya saja. Kemana nih anak? Padahal banyak surat yang mesti dibuat lagi nih. Fit, kamu dari mana aja? Tadi aku ke kos kamu udah nggak ada. Terus jam segini baru datang. Kamu dari mana?
Fitri, kamu denger gak sih? Kamu barusan ngomong apa? Kamu kenapa sih, Fit? Diajak ngomong gak nyambung. Aku barusan ketemu Miska. Miska, ngapain, Fit? Wajar gak sih, Ra, kalau aku khawatir sama kamu? Miska itu gak akan pernah berhenti buat ngejar kamu, Rel. Jangan mulai lagi deh. Dengar ya, Fit. Yang mengejar itu dia, bukan aku. Jadi kamu gak perlu khawatirin aku dong. Ya, tapi kalau dia pantang menyerah, nanti kamu luluh gimana? Kamu kayak gak kenal aku aja, Fit. Catat baik-baik ya, Fit. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah balik ke Miska. Saya tahu Farel pernah punya masa lalu sama kamu. Dan dia sempat labil setelah kamu tinggalkan. Maafkan saya, Om. Bukan itu intinya. Yang saya ingin tahu dari kamu sekarang ini adalah apa sih yang kamu inginkan? Om, saya sangat menyesal telah mengambil keputusan itu. Meninggalkan Farel itu merupakan kebodohan terbesar saya. Lantas? Sekarang saya kembali ke sini karena saya ingin membina hubungan lagi dengan Farel. Saya janji, Om, saya tidak akan melukai perasaannya lagi. Sayangnya, dia sudah punya seseorang. Iya, saya tahu. Fitri kan, Om, sekretarisnya. Bagus, kalau kamu sudah tahu. Tapi yang ingin saya pastikan adalah kamu serius ingin kembali sama Farel? Iya, Om. Oke. Kalau kamu bisa bikin dia putus sama gadis itu, bisa bikin hubungannya rusak sama Fitri dan kamu masuk ke dalamnya, Om dukung kamu. Kok gue egois banget ya? Sebenarnya wajar aja sih kalau Fitri curiga sama hubungan gue dan Miska. Lagian ngapain sih Miska ganggu-ganggu gue sih? Fit, tolong jangan curiga sama aku. Jangan marahi aku atas hal-hal yang gak pernah aku lakukan, Fitri. Gak tau lah, Rel. Ujian kita banyak banget ya. Please, Fit. Jangan nyerah ya. Kalau kita bisa melewati ini semua, hubungan kita akan semakin tangguh, Fitri. Kamu percayakan sama aku. Al, kamu nggak makan siang? Wah, kok Aldo doang sih yang ditawarin? Aku enggak. Iya, kamu juga. Al, kamu kenapa? Kok lesu banget sih? Lagi berantem sama Kayla ya? Enggak, Mos. Aduh, aku bener-bener gak nyangka, Mos. Ternyata berumah tangga itu rumit banget. Wah, Al. Jangan gitu dong. Jangan nakut-nakutin gitu. Ntar, ada yang makin takut berumah tangga gitu. Siapa? Kamu? Hah? Aku? Aku sih gak pernah takut, Mos. Kamu mau dilamar kapan? Sekarang? Boleh. Aku sih siap-siap aja. Kalian berdua tiap hari berantem terus. Lama-lama jadian loh. Ih, apaan sih, Al? Suka ngaco. Diaminin aja, kenapa sih, Mos? Al, hari ini kamu nginep sini kan? Kata papi kita nggak boleh loh tinggal kepisah. Justru itu, Kayla.
Kalau kita nggak mau misah, kenapa sih nggak tinggal di rumah orang tua aku aja? Kasihan mereka udah tua sendirian. Sendirian? Kan ada Mas Norman sama Yuga. Di sini juga ada Kamaya sama Mas Bram. Hah? Nggak tahu deh, Al. Kenapa sih kita jadi berantem kayak gini? Aku juga nggak mau berantem kayak gini, Kayla. Mama kamu sih nggak mau pisah dari kamu. Emangnya mami kamu mau pisah sama kamu? Udah siap, sayang? Ya, kamu nggak mau sarapan dulu? Oh, udah. Tadi aku bikin roti panggang di rumah. Ya, jadi sekarang kamu udah bisa bikin sarapan sendiri. Kamu kok nyesel gitu sih? Harusnya kamu bangga. Pacar kamu ada kemajuan. Bisa masak, dikit-dikit sih. Tapi kalau kamu udah bisa bikin sarapan sendiri, masakan aku siapa yang makan? Siapa yang muji? Ya ampun segitunya, Fit. Nanti kalau kamu udah jadi istri aku, apapun makanannya, yang penting minumnya apaan sih, iklan banget. Udah. Pokoknya apapun yang kamu masak, pasti aku makan. Karena nggak ada yang menandingi masakan kamu, Fitri. Berangkat yuk. Tunggu aja ya, Mas. Sebentar lagi kamu pasti suka sama aku. Ya, Fit. Kenapa? Oh, di lorong situ. Oke. Ada di mana sih filenya? Apa belum dikasih Fitri ya? Aduh, kemana lagi nih anak? Nggak diangkat teleponnya. Kok nggak ada? Tan, Mbak Moza tuh suka banget sama nasi goreng buatan aku. Dulu kan aku pernah nemping di rumahnya dia. Setiap hari aku terus-terusan ngasih makanan enak ke dia. Makasih banget ya, Fit ya. Bilang aja nasi goreng ini kamu yang bikin. Pasti dia kesem sama kamu. Tapi kamu juga jangan bilang siapa-siapa ya soal percombelangan ini. Aku kan malu. Beres. Iya, Rel. Fit, kamu di mana? Aku di toilet. Oh. Fit, thanks ya. Loh, katanya di toilet. Kok ada cowoknya? Hah, aku salah masuk toilet cowok. Udah ya, Rel ya. Duh. Nih anak kok bisa salah masuk toilet cowok sih? Wah, gua yang rugi dong. Ada apa, Rel? Fit, surat untuk PT Yummy Food udah jadi belum? Soalnya siang ini aku mau ke sana. Udah, aku tinggal di print. Tunggu sebentar ya. Oke. Tadi kamu benar. Salah masuk toilet cowok. Iya. Terus tadi suara siapa? Yang manggil nama kamu terus pakai thanks segala lagi. Suara siapa ya? Masa sih aku nggak denger kok? Suara misteri kali. Udah, Rel. Nanti suratnya biar aku anter ya ke ruangan kamu. Iya, Pak.
Ya Pak, jam 10 saya kesana Pak. Ya oke, ya. Untung gak dicecer lagi. Hati-hati, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya. Hai. Mas penjaga kolam yang baru ya? Iya, kenalin. Saya Norman. Nur itu artinya cahaya, Man itu artinya laki-laki. Jadi Norman artinya laki-laki bercahaya, alias kinclong. Apanya yang kinclong? Giginya kali yang kinclong. Gue lelepin lo. Nggak boleh begitu sayang. Itu kan nggak bagus. Maaf ya Mas Kinclong. Kok kinclong juga sih? Maaf, tadi namanya siapa ya? Norman. Situ siapa namanya? Saya Phoebe. Phoebe. Wah, berarti panjangnya vibrator. Enak aja. Yaudah yuk anak-anak kita mulai berenang lagi yuk. Mau kemana? Mau diajarin renang. Kolam renang ini khusus anak-anak yang umur 5 tahun, bukan kayak kakek kayak kamu. Ayo anak-anak kita berenang lagi yuk. Ajarin renang. Tenggelam nih, tenggelam. Bu, ajarin renang. Gagal deh rayu gue. Ntar lo gue sumpahin lo. Biar tenggelam sekalian. Ini nasi goreng buatan kamu, Tan? Iya. Enak kan? Suka? Enak banget. Mau nyobain nggak, Al? Enggak, Mos. Makasih. Itu kan Tristan bikin spesial buat kamu. Ntar kalau ada peletnya kena di aku gawat kan? Mos, aku bercanda. Kamu takut beneran ya? Wah lo parah lo Al. Jangan buka rahasia gitu dong. Jadi beneran? Enggak kok. Waduh, sumpah deh. Ngapain juga aku pakai melet-melet kamu? Kalau udah cinta, ntar juga datang sendiri. Moza. Kamu jadi orang nyantai dikit dong. Gak usah terlalu kaku gitu. Kayaknya aku pernah nyobain nasi goreng seenak ini deh. Tapi di mana ya? Waduh, mampus deh gue. Aduh, mudah-mudahan dia nggak inget ya. Aduh, tuh anak mau tenggelam tuh. Wah, mau tolongin deh. Sini, pakai karau. Aduh, hati-hati ya. Aduh. Untung aja ada Mas Norman. Kan saya nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada Mas Norman. Emang sudah tugas saya kok, Mbak. Udah dulu ya. Mas. Kenapa, Mbak? Nggak jadi. Lo kok nggak jadi? Nggak apa-apa kok. Sebenarnya sih gue tahu tuh, dia pasti mau ngajak gue kencan sebagai tanda terima kasih. Tapi malu aja kan. Kenapa pernah ketawa sih? Om, celana kayak gitu kok masih dipakai, kan robeknya lebar banget. Hah? Celana robek? Mana? Waduh, kelihatan dong pantat gue yang burik. Thanksin. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, pada hari ini saya mau mengangkat topik bagaimana para wanita menjaga keharmonisan berumah tangga. Seperti kita ketahui, sekarang ini karena emansipasi wanita itu bisa maju dan unjuk gigi terhadap pria. Oke, ada yang mau ditanya? Maaf, Bu. Tapi bagaimana kalau istri sibuk di luar dan mengabaikan kepentingan rumah tangga?
Yang, nanti aku ada meeting di luar. Jadi kamu gak apa-apa kan makan siang sendirian? Farel, kalau di kantor jangan panggil yang-yangan. Malu. Biarin aja, gak ada yang lihat ini. Jadi kamu mau nitip apa sayang? Jangan bandel ya sayang. Dadah sayang. Yang terpenting adalah kita kaum wanita jangan pernah mengalah dengan laki-laki ya. Oke, sekalian boleh istirahat. Ini kan kelas khusus ibu-ibu, Bram. Kok kamu daftar sih? Saya ingin membina rumah tangga yang baik, Mi. Saya ingin menjadi suami yang baik, Mi. Belakangan ini, saya sering berantem sama Maya. Makanya saya ingin memperbaiki hubungan saya itu, Mi. Apa yang salah, Mi? Salah kamu adalah karena yang ikut kelas ini semuanya perempuan. Justru itu, Mi. Saya ingin tahu suami seperti apa yang diinginkan oleh setiap wanita. Oke, Bram. Tapi yang paling penting, kamu jangan sekali-sekali mengaku menantu saya. Emangnya kenapa, Mi? Mami malu ya? Udah deh, Bram. Turutin aja apa kata Mami. Iya, Mi. Wah, sukses, Fit. Dia hajar tuh nasi goreng sampai habis. Terus gimana? Dia muji-muji kamu? Iya sih, tapi aku juga sempat deg-degan dikit. Masalahnya, dia sempat mikir kayak pernah ngerasain nasi goreng itu. Untung aja dia nggak inget kalau itu nasi goreng buatan kamu. Fit, jangan lupa ya, jangan sampai rahasia kita berdua ini bocor, oke? Beres, Tan. Tenang aja. Tristan sama Fitri kok akrab banget sih? Iya. Tapi kamu gak cemburu kan? Ya enggak lah, Al. Kamu kan udah aku kayak gitu sih. Ya, siapa tahu aja. Tapi yang penting kan kamu udah makan nasi goreng bikinan Tristan. Apaan sih, Al? Kamu gimana sih? Bikin laporan gitu aja lama banget. Masa belum jadi-jadi juga sampai sekarang? Saya minta maaf, Bu. Tapi kan kemarin saya juga harus ikut meeting. Jadi... Itu bukan alasan. Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok pagi laporan udah harus saya terima. Baik, Bu, baik. Permisi. Fit. Ini. Makasih banyak ya. Sama-sama, Tan. Besok serangan gue buat dia apa lagi ya? Aku belum ada ide, Tan. Aku juga. Ya udah kita pikirin besok aja lagi ya. Oke, thanks ya, Fit. Rel, habis dari klien ya? Tristan ngapain kesini? Nyari aku? Cuman mau ngembalin ini kok. Balikin. Emangnya kamu kasih dia makanan? Aku... Oh, gak masalah. Lagian kan aku bisa bikin sarapan sendiri sekarang. Jadi jatah yang buat aku dari kamu bisa kamu kasih ke dia kan? Gimana nih? Tristan kan udah pesan sama aku supaya aku gak ngebocorin soal ini. Rel, kamu jangan salah paham dulu ya. Aku tuh cuma... Oh. Jadi ini alasannya. Selama ini kamu gak mau aku panggil sayang. Rel, ini sama sekali gak ada hubungannya sama hubungan kita. Aku tuh cuma... Duh, gimana nih? Kalau aku bocorin soal percomblangan ini kan
Kasihan Tristania. Nanti dia malu. Apalagi kalau sampai gagal. Cuma apa? Rel, aku nggak bisa ngomongin semua ini sama kamu. Maafin aku ya. Ya, halo. Farel? Ya, Pi. Farel, kok kamu jadi marah-marah begitu? Kamu kan dari PT Yummy Food. Gimana hasilnya? Kita bisa meeting sekarang? Bisa, Pi. Ikut aku. Kemana, Rel? Meeting. Kirain mau diapain? Jadi papa nggak nyadar kalau celana papa robek. Iya nak, tadi papa malu banget deh. Tapi papa nggak dipecat kan? Ya enggak lah, masa gara-gara celana robek aja papa dipecat? Gimana sih kamu? Ya ampun, juga udah takut banget tadi. Papa kan kalau kerja nggak pernah awet. Nak, nih lihat nih, lucu kan buat papa? Warnanya ngejreng-ngejreng gitu kuning. Duh, please dong pak, papa dewasa dikit kenapa sih? Nih, kalau milih yang kayak gini pak, nih. Kalau yang ini khusus orang dewasa. Kalau yang itu khusus anak kecil. Nih pak, cobain yang ini pak. Maaf ya nak, Ya. kok jadi galakan diri pada gue? Itu yang bisa saya jelaskan di sini. Dan PT Yummy Food minta agar segera dipersiapkan materinya minggu ini. Oke, ada yang mau memberikan tambahan? Kamu, Randy? Jadi menurut saya kita ambil efisiensi tenaga supaya menjadi yang terbaik, Pak. Habis ini aku tunggu penjelasanmu soal Tristan. Aku nggak mau, nggak penting. Kalau nolak, sekarang juga aku akan nekat menciummu di meeting ini. Silakan aja. Paling kamu bakal dibunuh sama papi kamu. Gimana, Farel? Kamu setuju sama usulannya Randy? Iya, saya setuju. Setuju yang mana? Usul yang pertama atau yang kedua? Mampus gue. Ngomong apa sih Randy? Gue nggak nyimak lagi. Saya setuju kedua-duanya. Nanti saya akan pelajari lagi. Tumben, nggak ada yang kamu kritik. Oke, rapat hari ini saya akhiri. Selamat siang. Kamu bener-bener nggak mau jelasin? Rel, itu semua nggak seperti yang kamu kira. Kenapa sih kamu penasaran banget? Gak biasa-biasanya kamu deket banget sama cowok, Fitri. Kamu tuh egois ya, Rel. Waktu aku tanya sama kamu soal putusnya kamu sama Miska, kamu marah besar. Sekarang, kamu maksa-maksa aku buat ngejelasin soal-soal ini yang gak penting. Itu dua hal yang berbeda. Apanya yang berbeda? Kalau kamu gak suka aku paksa, ya udah kamu jangan maksa aku. Kamu sekarang pintar ngeles ya?
Aku belum kasih tahu Farel ada proyek yang di-cancel. Sama seperti jawaban kamu soal Miska. Itu bukan urusan kamu. Bagus. Mungkin sebentar lagi mereka putus. Farel, kalau urusan kalian berdua sudah selesai, kamu ke ruangan papi. Iya, Pi. Kenapa sih akhir-akhir ini aku sering banget berantem sama Farel? Aduh mas, capek banget tau nggak aku tuh seharian ini mas. Dari tadi pagi sampai tadi aku mau pulang itu bos aku tuh marah-marah terus nggak jelas apa maunya. Mai, Alif demam, Mai. Tadi kata Bibi, dari tadi siang dia rewel. Kamu tahu nggak? Masa baru ngasih kerjaan satu, belum selesai pula dikasih lagi kerjaan yang baru. Dia pikir tangan aku ini ada berapa? Mai. Dan dia minta besok pagi-pagi sebelum dia datang kerjaan itu sudah harus ada di mejanya. Bisa lembur aku hari ini kan? Mai, kamu dengerin aku nggak sih? Alif lagi sakit. Hah? Sakit apa kamu nak? Badannya panas mas. Aduh. Yaudah, kita bawa ke dokter ya. Tapi kan aku baru pulang kerja mas. Ya terus kenapa? Mau istirahat dulu? Mau nunggu sampai sakitnya parah? Kamu jangan egois dong, Mai. Kamu sudah dikasih kebebasan bekerja di luar. Bukan berarti kamu melantarkan anak. Mas. Rugi amat ya. Udah susah payah mempertahankan hubungan sama Farel. Tapi akhirnya malah berantem terus kayak gini. Nanti kalau dia jemput kuliah, aku minta maaf sama dia. Capek berantem terus kayak gini. Halo? Halo? Farel? Akhirnya kamu angkat juga telepon aku. Rel, aku pengen banget ketemu sama kamu. Ada yang perlu aku omongin. Aku... Tolong Rel, sekali ini aja. Aku pengen banget ketemu kamu Rel.